IHSG ditutup anjlok 3,46% ke 6.370 hari ini, terdalam di Asia, padahal tidak ada kejutan makro besar dari dalam negeri yang muncul di sesi perdagangan. Yang terjadi justru lebih mekanis dari itu. Dana pasif global sedang melakukan rebalancing karena beberapa saham Indonesia dikeluarkan dari indeks MSCI, efektif 29 Mei 2026. Begitu sebuah saham keluar dari indeks, seluruh exchange traded fund dan reksadana indeks yang mereplikasi MSCI wajib melepas kepemilikannya. Bukan karena fundamental memburuk, melainkan karena mandatnya mengharuskan demikian. Aliran keluar dari investor asing yang mengikuti mandat pasif menekan saham-saham top loser LQ45 seperti Cuan, MBMA, dan Dewa secara bersamaan, bukan satu persatu. Ini bukan aksi jual berbasis analisis, ini adalah likuidasi otomatis yang tidak peduli valuasi. Tekanan tambahan muncul karena FTSE Russell juga akan mengevaluasi indeks pada 22 Mei, artinya pasar sudah menghitung potensi gelombang kedua. 1 hingga 2 bulan ke depan, volatilitas IHSG diperkirakan berlanjut selama agenda rebalancing global belum selesai. Saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI mulai berada di level valuasi yang lebih murah setelah koreksi ini. Dana domestik institusional masih menahan posisi menunggu kepastian arah suku bunga BI besok. Tapi justru di sini ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah tekanan jual dari rebalancing indeks akan menjadi satu-satunya penyebab tekanan, atau ada kekuatan lain yang sudah diam-diam bergerak sebelum rebalancing bahkan dimulai? Tekanan jual di IHSG datang dari arus keluar asing yang dipaksa oleh mandat indeks. Tapi di sisi lain, ada satu perusahaan yang hari ini justru menghadapi tekanan dari sisi pendapatan karena keputusan regulasi yang tidak bisa ditolak. Gotoh mengumumkan komisi GoRate turun dari 20% menjadi 8%, mengikuti peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 yang baru terbit. Artinya, dari setiap perjalanan GoRate, platform kini hanya menerima Rp8 per Rp100, turun lebih dari setengahnya. Untuk pengemudi, ini adalah kemenangan langsung. 92% pendapatan perjalanan kini menjadi hak mereka. Namun untuk investor Gotoh, situasinya berbeda. Komisi adalah inti margin platform on demand, memotong komisi sebesar 12 poin persentase tanpa meningkatkan volume perjalanan setara, berarti tekanan langsung ke pendapatan. Saat ini, Gotoh juga menghentikan program langganan GoRide Hemat yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan berulang dari sisi pengguna. Dana institusional yang memperhatikan metrik profitabilitas Gotoh yang selama ini sudah tipis akan merevisi ekspektasi laba ke bawah. Pasar belum sepenuhnya menghitung dampak ini karena Perpres baru saja terbit dan detail implementasi masih dalam koordinasi. Tapi implikasi strukturalnya jelas. Model bisnis platform ojol Indonesia sekarang diatur langsung oleh Presiden, bukan oleh mekanisme pasar. Pertanyaan yang tersisa bukan apakah margin Gotoh akan turun, itu hampir pasti, melainkan seberapa cepat peningkatan volume bisa mengimbangi kompresi komisi ini, dan apakah regulator akan melanjutkan intervensi serupa ke segmen lain Gotoh. Gotoh menghadapi tekanan dari regulasi. Sementara rebalancing MSCI menekan seluruh pasar. Namun kedua tekanan itu akan semakin dalam jika Bank Indonesia besok memutuskan menaikkan suku bunga. Konsensus Bloomberg memperkirakan BI rate naik 25 basis poin ke 5%, dari sebelumnya 4,75%. Rupiah hari ini menyentuh Rp17.733 per dolar, level terlemah sepanjang sejarah. Dan pasar membaca ini sebagai sinyal bahwa BI tidak bisa lagi bertahan tanpa tindakan. Namun ada ekonom yang berargumen sebaliknya. Maybank Indonesia mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga di tengah pelemahan rupiah justru memperburuk sektor real. Biaya pinjaman naik, ekspansi bisnis makin mahal, sementara akar masalah pelemahan rupiah bukan di sisi suku bunga, melainkan di hot money outflow dan faktor musiman seperti transfer dividen dan pembayaran haji. Cadangan devisa Indonesia masih 146,1 miliar dolar per April. Ruang untuk mempertahankan suku bunga masih ada, menurut argumen ini. Jika BI rate naik besok, sektor yang paling rentan adalah properti, BSDE, CTRA, SMRA, teknologi dengan profitabilitas tipis, Gotoh, Buka, dan konstruksi dengan leverage tinggi, WSET, Wika. Sebaliknya, jika BI menahan suku bunga, pasar kemungkinan merespons positif jangka pendek, tekanan setidaknya tidak bertambah. Leaning analisis ini condong ke kenaikan 25 BPS, mengingat rupiah sudah menembus semua level psikologis dan BI sebelumnya sudah menggeser retorika ke prostabilitas. Tapi verifikasi besok ada di 2 angka. Apakah IHSG bisa kembali ke atas 6.500 jika BI menahan, dan apakah rupiah bisa menguat ke bawah 17.500 dalam 1 minggu jika BI menaikkan?
Jika rupiah tetap di atas 17.700 bahkan setelah kenaikan suku bunga, maka tesis bahwa suku bunga adalah variabel penentu stabilitas kurs hari ini terbukti salah. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.